Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Putra Piastono dengan NIM 182236068. Saya akan jelaskan proses sampling dan rekonstruksi signal. Nah, apa itu sampling? Sampling adalah proses pengambilan nilai dari suatu signal analog dalam interval waktu tertentu untuk diubah menjadi signal digital. Dalam dunia digital, komputer dan perangkat elektronik tidak dapat memproses signal analog secara langsung, sehingga perlu dilakukan konversi dengan mengambil sampel nilai pada titik-titik waktu yang ditentukan. Jika dilakukan dengan benar, proses ini memungkinkan signal digital mendekati signal analog asli tanpa kehilangan informasi penting. Nah, ini konsepnya. Nah, ini secara formal sampling itu didefinisikan dengan rumus ini nih. Ini kalau nggak salah x xn sama dengan xnts. xn ini signal discrete, xt signal continue, ts itu interval, ini series interval sampling. Terus fs adalah frekuensi sampling atau kebalikannya periode sampling. Nah, secara elektronik proses sampling dan rekonstruksi signal dilakukan secara elektronik menggunakan dua perangkat utama, analog ke digital converter dan digital ke analog converter. Nah, ini grafik ini nih contoh buat cara sampling. Jadi ini ada graf lah sinyal gitu. Nah, dalam waktu tertentu dia baru ngambil data gitu. Jadi waktu ambil data. Ya. Nah, kalau konversi analog ke sinyal digital. Nah, ADC bertugas mengubah sinyal analog menjadi digital melalui tiga tahap utama. Pertama, sampling, yaitu yang tadi mengambil sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Frekuensi harus memenuhi teorema Nyquist agar tidak jadi aliasing. Terus kuantisasi, mengubah nilai amplitude sinyal analog menjadi nilai discrete dalam bentuk level-level digital. Semakin banyak kuantisasi, semakin akurat representasi digital. Lalu terakhir di encoding, konversi nilai kuantisasi menjadi kode binar untuk diproses oleh komputer dan perangkat digital lainnya. Ini contoh alat yang memakai ADC. Ada mikrofon, sensor, kamera. Jadi ini grafik ini. Jadi signal analog sini tuh di sampling dulu, diambil datanya. Habis itu di kuantisasi. Di kuantisasi itu nilainya diubah. Nah, habis di kuantisasi sinyalnya habis itu dikonversi jadi linear, jadi 0 dan 1. Terus ini keluarnya ya binar. Oke, konversi digital ke analog. Nah, kan tadi itu analog ke digital, sekarang sinyal digital. Nah, sekarang kita bisa lagi digital ke analog. Nah, untuk itu ada dua tahap utama, yaitu rekonstruksi. Jadi pertama itu di kode binarnya itu dikonversi ke sinyal bertahap dalam bentuk tegangan atau listrik. Habis itu difilter sinyal hasil rekonstruksinya, disaring dengan low pass untuk ngalusin sinyalnya. Contoh perangkatnya ya speaker, layar monitor musik digital, dan sistem audio. Nah, ini pertama dia masih rekonstruksi awal-awal, masih kayak tanggal-tanggal gini-gini. Nah,
habis itu dikasih interpolasi, jadi jadi kayak ada lebih banyak titik-titiknya, jadi lebih halus tapi masih bertangga-tangga. Nah habis itu terakhir ini di filter, sekarang udah semuanya halus ya. Nah, penjelasan matematis. Nah pertama itu persamaan untuk sampling. Sampling dilakukan dengan mengambil sinyal kontinu pada interval waktu TS sehingga diperoleh sinyal diskrit XN dan XN TS tadi, dan XN sampel yang analog and index diskrit NTS periode sampel. Ini seharusnya TS, ini seharusnya TS doang sih. Dengan frekuensi sampling. Dan menurut tadi ini teorema Nyquist, agar signal dapat dideteksi tanpa distorsi, frekuensi sampling harus memenuhi frekuensi sampling lebih besar dari dua frekuensi max-nya, dimana ya frekuensi sampling Fmax frekuensi tertinggi dalam sinyal aslinya. Ini lebih besar sama dengan jika frekuensi sampling lebih kecil dari dua maksnya, terjadi aliasing, yaitu distorsi karena sinyalnya tumpang tindih dalam domain frekuensi. Sekarang selanjutnya transformasi Fourier dalam sinyal sampling. Proses sampling dapat dijelaskan dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Jika XF adalah transformasi Fourier dari XT, maka transformasi Fourier dari signal hasil sampling adalah XSF sigma infinite dengan infinite X kurung awal F min K Fs. Artinya spektrum sinyal asli akan direplikasi setiap kelipatan Fs. Jika Fs terlalu kecil, spektrum akan saling tumpang tindih dan menyebabkan aliasing. Nah ini rekonstruksi sinyal dengan fungsi sinus untuk mendapatkan kembali sinyal analog dari sinyal diskrit XN. Kita menggunakan interpolasi sinus karena transformasi Fourier dari fungsi kotak dalam domain frekuensi adalah fungsi sinus dalam domain waktu. Fungsi rekonstruksi adalah fungsi X dengan sigma X sigma infinite n jangan min infinite xn kali sin kurung awal T dikurang n T periode sampling dibagi periode sampling kurung tutup dengan sinusnya adalah sin kurung awal V kali X untuk dibagi dengan V kali X. Fungsi sing bertindak sebagai filter low pass yang menyaring signal dan menghilangkan distorsi akibat diskretasi. Demikian dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.